Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 210590504014. Saya akan menjawab pertanyaan UAS pengantar sosiologi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Berikan 2 definisi menurut para ahli, lalu bagaimana pendapat saudara? Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum, yang berarti lapisan. Menurut Suarjono stratifikasi sosial merupakan pembedaan posisi seseorang ataupun kelompok yang pembedaan kedudukannya secara vertikal. Menurut Piturim Sorotin, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk ke dalam suatu kelas-kelas yang berupa tingkatan atau hierarki. Menurut pendapat saya, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, sosial budaya, ekonomi, atau politik dalam lapisan-lapisan yang jenjang. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalmu dan berikan contohnya. Yaitu seperti gotong royong supaya masyarakat lebih erat lagi silaturahmi dan mengikat tali persaudaraan. Contoh stratifikasi status sosial dapat ditemukan pada sistem kasta pada masyarakat India atau pada status bangsawan pada kerajaan Inggris. Di Indonesia kita juga mengenal istilah darah biru, di mana individu berkedudukan tinggi dalam masyarakat karena masih merupakan keturunan kerajaan Jawa. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Kemukakan 2 definisi para ahli. Lalu bagaimana definisi tersebut dapat saudara simpulkan? Perubahan sosial merupakan penetapan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadi perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Contohnya perubahan sosial tersebut adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Definisi perubahan sosial menurut Selo Soamarjan meronjok pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan para perilaku. Perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial. Termaksud di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Yang saya simpulkan dari pernyataan 2 para ahli tersebut, semakin canggih teknologi dan semakin maju, maka orang-orang terdekat
maka orang-orang terdekat bisa berubah. Contohnya seperti HP yang dorongannya belum ada HP, seperti HP yang dulunya belum ada HP, pasti sering pergi main bareng, dan juga tutur bahasa yang sopan. Tetapi selama sudah ada HP atau handphone, sekarang sangat canggih, beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang lebih lalai bermain dengan handphone sendiri, dan juga tutur bahasanya juga kurang sopan. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya kita sudah punya HP, bersosialisasi dengan teman-teman sekitar itu jarang, lebih kayak seperti ini. Yang jauh terasa dekat, tapi yang dekat terasa jauh. Kemudian yang ketiga, kemudian jelaskan fakta pendukung dan penghemat terjadinya proses perubahan sosial. Faktor pendukung atau pendorong perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan. Yang kedua, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju. Yang keempat, keinginan untuk maju. Yang kelima, penduduk yang heterogen. Yang kemudiannya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Sistem pelapusan terbuka. Orientasi ke masa depan. Faktor penghambat perubahan kebudayaan, penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, masyarakat yang bersikap tradisional. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Adanya kepentingan yang tertanam kuat pada sekelompok orang. Kemudian ketakutan akan terjadinya kegayahan integrasi. Yang kemudian prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. Kemudian hambatan teologis. Kemudian adat dan kebiasaan yang mendarah daging. Kemudian menilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Kemudian soal nomor 5, sebutkan contoh perubahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Dulunya di daerah saya, sering ketika berpergian pada suatu tempat menggunakan sepeda, tapi sekarang karena sudah modern, banyak orang yang menggunakan sepeda motor karena mudah dipergunakan dan tidak payah menggunakan tenaga. Dan yang satu lagi, dulu ketika membajak sawah pasti menggunakan kerbau. Kalau sekarang sudah canggih, sudah menggunakan mesin bajak sawah. Dan sekarang pun sudah ada mesin potong padi. Kita tidak perlu memotong padi lagi menggunakan alat potong padi seperti sabit gitu, tidak perlu digunakan lagi karena udah ada
mesin potong padi. Perubahan sosialnya. Dulu juga jalan-jalan di sekitar desa saya itu tidak, maksudnya jalannya tidak seperti sekarang sudah ada aspal. Dulu jalannya di sana mungkin masih di jalan bebatuan yang bisa hanya kita lewati setapak. Kemudian nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Kemukakan 2 definisi, lalu buatkan kesimpulan dari 2 definisi tersebut. Kelompok sosial adalah 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Suharjono Sukanto, definisi kelompok sosial sebagai himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan, dan mereka saling mempengaruhi secara timbal balik. Robert Kamertan menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang-orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Kesimpulan. Kalau menurut Suharjono kesimpulannya adalah kumpulan manusia yang saling berhubungan dengan melakukan hubungan timbal balik. Sedangkan Robert kesimpulannya adalah manusia yang saling berinteraksi sesuai dengan pola hidup mereka. Kemudian soal nomor 7, sebutkan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Syarat terbentuknya kelompok sosial yang pertama, punya struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok bergantung pada anggotanya yang mempunyai dan melaksanakan perannya. Kemudian punya norma atau kaidah yang mengatur hubungan di antara anggota kelompok. Punya pola perilaku yang kurang lebih hampir sama. Kemudian punya sistem tertentu yang selalu berproses. Nomor 8, jelaskan kekerasan menurut sudut pandang ilmu sosiologi dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ilmu ini. Jelaskan pula apa perbedaan. Konflik dan kekerasan. Perbedaan konflik dengan kekerasan. Kekerasan menurut sosiologi adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekuasaan sosial adalah kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang. Barang termaksud dalam kategori sosial tertentu. Solusinya menguatkan pengendalian sosial. Kemudian menguatkan budaya saling memaafkan. Itu mengembangkan sikap dan prinsip anti kekerasan. Kemudian menanamkan nilai-nilai perdamaian. Kemudian memastikan kebutuhan anggota dari masyarakat.
Perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik bukan termaksud pelanggaran hukum, sementara kekerasan termaksud pelanggaran hukum. Konflik bisa dikatakan seperti ada suatu kelompok yang bermasalah dengan kelompok lain yang mengakibatkan sebuah perbedaan antara kelompok tersebut, itu dinamakan konflik. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kemudian kalau kekerasan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atau yang dilakukan kepada seseorang tersebut. Kekerasan yang bisa melanggar HAM-HAM orang tersebut. Yang 9 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan perdamaian menurut sudut pandang ilmu sosiologi. Perdamaian menjadi hal yang sangat penting dalam dinamika kehidupan sosial. Perdamaian merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi yang tenang, tidak adanya kekerasan, harmoni, keamanan, kerukunan, keserasian, dan adanya saling pengertian di masyarakat. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.